Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting, segmen Garis Batas menyajikan isu terkini, inspiratif, dan menghadirkan solusi. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar tanah air dalam Garis Batas. Ya pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi kelompok LGBT semakin terlihat di ruang publik. Mereka semakin percaya diri untuk menunjukkan identitas di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Polisi pun terus melanjutkan pemeriksaan mendalam mengenai pesta seks sesama lelaki di Jakarta Selatan. Lantas apa faktor yang mendorong para LGBT ini semakin terbuka di ruang publik? Selengkapnya dalam Garis Batas Kode Arisan di Pesta Seks Gay. Akhir-akhir ini, kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT semakin banyak ditemui. Eksistensi kelompok LGBT semakin terlihat di ruang publik. Mereka semakin percaya diri untuk menunjukkan identitas di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Akhir pekan kemarin, Polda Metro Jaya menggerebek 56 pria peserta pesta seks sesama jenis dari sebuah apartemen Jakarta Selatan. Petugas menggelandang 56 laki-laki dari sebuah unit apartemen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 pria ini langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah tertangkap mengikuti pesta seks sesama jenis atau gay. Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum mencatat data dan keterangan dari semuanya seusai penggerebekan yang berlangsung Sabtu malam 1 Februari 2025. Dari 56 laki-laki yang diamankan, penyidik kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah BP yang berperan sebagai pengundang para peserta. Selain itu ada pula RH dan RE yang berperan sebagai penyewa kamar apartemen itu. Para peserta mengaku awalnya ada 20 orang yang dikontak oleh BP untuk ikut dalam pesta seks. Jumlahnya bertambah setelah mereka mengajak rekan yang lain. Petugas juga mengungkap para peserta datang tanpa dipungut biaya. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, obat anti-HIV, serta bukti pemesanan kamar apartemen. Fakta yang ditemukan, seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa ajakan untuk melaksanakan pesta seks sesama jenis laki-laki atau gay ini dilakukan oleh salah satu tersangka yang menjapri 20 orang. Ya, dari 20 orang itu kemudian menyebar lagi ke beberapa orang hingga akhirnya terkumpul total ada 56 orang termasuk 3 tersangka yang menyelenggarakan. Sampai dengan saat ini faktanya yang ditemukan adalah dasar dari para pengelola atau inisiator event ini itu tidak mendapatkan keuntungan secara finansial karena yang datang itu tidak dipungut biaya, hanya berdasarkan alasannya untuk kesenangan dan kepuasan saja, ya. Namun sekali lagi penyidik masih terus mengembangkan. Polisi pun menemukan fakta di mana para pelaku pesta seks sesama jenis yang terungkap di Jakarta ini memakai kode arisan untuk mengumpulkan pesertanya. Pengakuan tersangka ada kode arisan dan event. Polda Metro Jaya juga mendalami resiko penyakit seksual menular atau HIV dalam kasus pesta seks sesama jenis di sebuah apartemen di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu. Penyidik memeriksa secara intensif para tersangka untuk diketahui telah berapa kali mereka mengadakan acara serupa sehingga jaringan mereka bisa terungkap tuntas.
dari 56 orang yang diamankan, yang telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan ada 3 orang, seperti yang kami sampaikan kemarin. Untuk 53 lainnya statusnya sampai dengan saat ini saksi. Ya. Namun penyidik terus melakukan pendalaman. Tim Garis Batas Begulik, faktor apa yang mendorong komunitas LGBT ini semakin terbuka dan sejauh mana dukungan komunitas berperan dalam perubahan? Lantas, apa faktor penyebab adanya LGBT? Apakah karena lingkungan dan gaya hidup? Lingkungan berpengaruh. Cuman karena dari perspektif psikologi, kami tuh juga sangat menghargai keunikan individu gitu. Artinya apa? Artinya setiap individu itu punya keunikannya masing-masing. Potensinya, pembawaan genetikanya, pembawaan potensi dirinya secara original, kepribadian, karakter. Nah, itu tuh mempengaruhi bagaimana imunitas kepribadiannya tuh bisa terbentuk gitu loh. Tapi tetap yang harus kita dalami adalah per individunya, entah dari pola asuh, parenting seperti apa, sex education-nya seperti apa, tingkat intelektualitasnya seperti apa, bagaimana di masa lalunya, apakah ada pengalaman traumatis seperti itu. Oh, ini individu nih punya imunitas secara fisik nih. Sama kepribadian juga punya. Nah, itu dibentuk dari proses manusia ini hidup dan tumbuh sampai akhirnya ketika di lingkungan, dia seperti apa nih? Lingkungan ini sharp akan membentuk dia terhadap kepribadiannya ataukah dia akan ngeblend sama si lingkungannya ini tanpa paham siapa dirinya gitu loh. Bahwa ketika mereka berkomunal gitu ya, ada orang nih senasib gitu. Nah, akhirnya membuat mereka tuh lebih berani menampakkan dirinya atau identitasnya gitu. Alamiah secara society ya, secara norma masyarakat, bukan alamiah secara biologi, tapi lebih ke masyarakat. Dan memang kan orang kan pasti akan seperti itu gitu loh, untuk memperlihatkan perbedaannya ada loh yang sama kita, mencari yang seragam. Jadi akhirnya mau nggak mau dia ngerasa kalau misalkan emang mengekspresikan dirinya dan ada orang lain, dia pasti akan merasa lebih percaya diri gitu. Cuman yang sebenarnya disayangkan adalah kenapa yang diglorifikasinya adalah perilaku seksualnya. Padahal kan sebenarnya yang harusnya diglorifikasi itu lebih ke aktualisasi diri kita sebagai manusia ya. Terlepas dari apapun orientasi seksual kita. Dukungan sosial dan perkembangan media digital dianggap sebagai 2 faktor utama yang membantu komunitas LGBT berasa lebih diterima. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, KNKT hingga kini masih melakukan identifikasi mengumpulkan data-data faktual dari kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Proses identifikasi ini meliputi pemeriksaan kondisi pengemudi hingga kondisi kendaraan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.